Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para hadirin, mahasiswa, para aktivis Ibnu Khaldun, Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang saya hormati, juga adalah pengurus dan aktivis DKM dari Masjid Hikmatul Ilmi. Alhamdulillah hari ini kita bisa memberikan kembali kajian-kajian kita sesuai dengan jadwal, yaitu fikih praktis. Namanya praktis berarti jangan menjelimet, tapi banyak poin yang bisa kita ambil, poin-poin penting bisa kita ambil. Hari ini kita masuk di dalam fikih jihad. Yang kemarin kita sudah berbicara tentang fikih peradilan, dan segala hal detail yang dalam mekanisme peradilan yang ada di pengadilan dalam perspektif Islam. Itu sudah kita sampaikan. Sekarang masuk dalam bab fikih jihad. Jihad di sini karena jihad itu memiliki banyak makna, dan kalau dikembalikan kepada etimologi, ya jihad ya jahidu jihadan itu artinya memang bersungguh-sungguh. Bahkan mujtahid pun asal dari kata ijtihad, ya, dia bersungguh-sungguh. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah berperang, al-qital, berperang secara fisik. Artinya berperang terhadap musuh, baik bentuknya nyata maupun maya. Bentuknya secara fisik maupun bentuknya secara misalnya teknologi untuk hari ini. Intinya adanya peperangan secara langsung maupun tidak langsung, itu jihad. Nah, di dalam fikih salaf tentunya jihad di sini adalah jihad secara fisiknya, walaupun di dalam perkembangan kontemporer hari ini asriyah, tentunya perang atau jihad kita bisa banyak jalan, ya. Jalannya tidak hanya sebatas secara fisik. Baik, di sini kita membicarakan tentang jihad secara fisik. Jihad atau berperang, al-qital, secara fisik, bertemunya dua musuh dan sebagainya. Pada dasarnya hukum asalnya itu al-jihad fardun ala al-kifayati liqouli ta'ala la yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah. Jihad pada hukum asalnya adalah fardu kifayah. Dengan dalil, ya, disebutkan dalilnya adalah la yastawil qa'idun minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah. Ini dalam surah An-Nisa 95, ya. Tidak sama antara orang-orang yang beriman yang duduk-duduk saja tanpa uzur syar'i, ghairu ulil dharar, tanpa uzur syar'i, dengan mujahid fi sabilillah, dengan seorang mujahid yang bertempur di jalan Allah, tidak sama. Artinya memang hukum asalnya jihad itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban kolektif, ya, kewajiban kolektif. Jadi kewajiban kolektif itu kalau sebagian orang dari kalangan mukminin sudah melakukan jihad, maka yang lain gugur, ya, yang lain gugur di dalam melakukan jihad tersebut.
Itu disebutnya fardu kifayah. Selama tercukupi. Ya. Kewajiban kolektif ini selama tercukupi, maka gugur kewajiban mukmin yang lain. Untuk melakukan jihad. Jadi dalilnya ini ada tadi surah apa? An-Nisa ayat 95. Ya. La yastawil qa'idun minal mu'minin ghairu ulul darari wal mujahidin fi sabilillah. Ya. Bagaimana dengan surah Al-Anfal 65? Ya ayuhan nabiyyu harbil mu'minina 'alal kitab. Wah, ini keras lagi nih. Ya. Wahai Nabi, harbil mu'minin itu artinya kobarkanlah semangat kepada para mukminin 'alal kitab untuk berperang. Tetap seperti itu adalah tidak keluar dari fardu kifayah. Artinya kalau penguasa sudah memberikan petunjuk kepada si A yang berjihad, si B yang diam dan sebagainya, itu artinya fardu kifayah. Ya, tapi harus tercukupi. Kalau belum tercukupi di dalam jihad itu, maka fardu kifayah itu belum gugur bagi yang lain. Sebagaimana Syekh Abdul Azam pernah mengatakan, jihad memang fardu kifayah di setiap negeri-negeri muslim. Sehingga negeri muslim lain yang tidak mengirimkan pasukannya, ya, gugur dia kewajiban untuk berjihad di negeri muslim yang lain selama di negeri muslim itu tercukupi jumlahnya, baik secara logistik, senjata, individu dan sebagainya, ya, selama itu tercukupi. Tapi kalau belum tercukupi, maka kewajiban kolektif atau fardu kifayah itu belum gugur. Contoh misalnya nih, masalah mengurus jenazah itu fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah. Ya, kewajiban kolektif tuh. Ya, mengurus jenazah itu kewajiban kolektif, kewajiban kaum muslimin secara kolektif. Artinya jika sebagian orang sudah melakukan, maka sebagian yang lain gugur kewajiban, sama dengan jihad tuh. Jika sebagian sudah melakukan jihad, maka sebagian lain gugur kewajiban jihad selama mencukupi. Tadi mengurus jenazah betul kewajiban kolektif, sebagian sudah ada yang mengerjakan, tapi di sana itu hanya untuk siap yang sholat saja. Kalau sholat saya bisa, tapi soal masa mandi nggak ada, nggak ada yang bisa mandi. Masanya itu kan bukan mandi-mandi, cuci-cuci, jemur-jemur biasa kan? Artinya mandinya ada tata caranya, ada mekanisme, ada SOP-nya, Masya Allah, ada SOP memandikan mayit. Nah, ternyata tidak ada orang yang mampu untuk memandikan mayit. Tapi kalau tukang gali kubur banyak, tukang gali kuburnya ada, ya. Yang mau jadi imam ada, yang mau jadi makmum apalagi dan sebagainya, ya. Yang siap gotong, badannya gede-gede. Tapi yang mandiin tidak ada. Sudah tercukupi belum itu mengurus jenazah? Belum kan? Ya. Berarti itu kewajiban fardu kifayah belum gugur bagi mereka yang tidak melakukan itu. Belum gugur itu. Itu bisa satu wilayah itu bisa dosa ketika tidak ada yang bisa mandiin itu. Makanya harus ada muslim yang harus bisa memandikan jenazah. Contohnya begitu. Nah, termasuk juga dengan fardu kifayah masalah jihad. Selama tercukupi, maka sudah selesai jihad kita, selesai. Ya, artinya mereka yang tidak melakukan jihad gugur kewajibannya. Fardu kifayah ini bisa menjadi fardu ain dia. Ya, fardu kifayah statusnya bisa menjadi fardu ain. Nih, jika musuh, ya,
menjadi fardu ain, menjadi fardu ain, tulisan saya jadi jelek ya. Musuh sudah ada di dalam wilayah. Kaum muslimin. Musuh sudah merangsek, sudah berada di tanah kita. Nanti coba hubungkan dengan Filistin. Musuh sudah berada di tanah kita, Masuk kandang. sudah masuk kandang, sudah ada di rumah kita, sudah ada di wilayah kita. Maka Muslim yang ada di dalamnya itu wajib ain. Siapapun yang ada di dalamnya wajib berjihad, fardu ain. Dikatakan oleh Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini rahimahullah di kitab Kifayatul Akhyar ini, kalau musuh sudah ada di dalam wilayah kita, ya, maka jangankan laki-laki, perempuan pun wajib dia berjihad. Perempuan pun wajib dia berjihad, mempertahankan wilayahnya dari sebuah musuh itu. Semua yang ada di dalamnya wajib dia berjihad. Ini jika fardu ain. Nanti kita bicara lagi nanti kembali ke fardu kifayah ya. Ini fardu ain ini posisinya ada dalam kondisi tertentu ya. Kondisinya tertentu fardu ain karena hukum asalnya fardu kifayah. Ini harus dipahami, tapi kan nanti salah. Yang kedua, dua pasukan sudah bertemu di depan mata. Dua pasukan sudah bertemu di dalam front pertempuran. Dua pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir sudah tatap tatapan, sudah di depan kita. Ya. Mereka sudah menatap kita, kita sudah menatap mereka di satu front pertempuran. Itu mereka yang ada di dalamnya itu, maka wajib ain. Yang tadinya kifayah jadi ain. Gak boleh mundur. Ya. Makanya dijelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat kalau tidak salah 15-16, nanti dicek. Di situ Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, jika kalian sudah bertemu dengan musuh yang siap-siap menyerangmu, dua pasukan sudah siap-siap bertempur, fala tuwalluhumul adbar. Maka jangan sekali-kali kalian ini berbelok untuk membelakangi mereka, dubur, ya, adbar, membelakangi mereka. Maka jangan sekali-kali kalian membelakangi mereka. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, maka barang siapa yang berbelok mundur ke belakang di waktu itu, di waktu siap-siap berperang atau ketika berperang, kecuali kata Allah, kalau dia mundur, ya, mundur itu adalah untuk siasat perang atau untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin dengan yang lain yang ada di belakang, itu perkecualian. Barang siapa yang berbelok mundur ke belakang pada waktu itu, dua pasukan musuh sudah bertemu atau sedang berkecamuk perang, kecuali Allah sebutkan illa mutahrifal qital au mutahayyizan, ya, kecuali mundurnya itu ada karena strategi perang, ya, untuk menjebak musuh, atau mundurnya itu dikarenakan ingin bergabung dengan pasukan muslim yang lain yang ada di belakang yang lebih kuat. Ya. Dua perkecualian itu, jika mundurnya tanpa dua alasan, faqad ba'a bighadabin minallah,
maka dia kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Wa ma'wahum jahannam, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembali dalam neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itu dah tempat sejak-jaknya kembali. Jadi Allah mengancam kalau sudah dua pasukan musuh, dua pasukan sudah ketemu, sudah bertemu, atau bahkan sudah berkecamuk perang, maka kaum muslimin dilarang untuk mundur dari tanah itu. Jangankan 1 meter, 1 jengkal tidak boleh, kecuali karena dua, siasat perang atau ingin bergabung dengan ingin bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang ada di belakang. Kalau dua ini boleh. Selain ini tidak boleh. Ya. Faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Maka pasukan ini menjadi wajib ain dia untuk terus bertempur di sana. Yang ketiga, dikarenakan khalifah bertempur. Ya. Jadi wajib ain ketika khalifah dia ikut bertempur dan mewajibkan kaum muslimin untuk ikut bersamanya. Tentunya yang dengan syarat ya, yang ikut ini dengan syarat. Jadi ketika khalifah dia sudah menghunus pedangnya untuk bertempur dan memobilisasi kaum muslimin untuk mengikuti dia di dalam jihad, maka jihad itu hukumnya jadi fardhu ain bagi mereka yang mampu. Jadi kalau misalnya presiden kita sudah sampaikan pengumuman al-jihad ke satu negeri yang jauh di sana dan disuruh memobilisasi seluruh kaum muslimin yang ada yang sesuai dengan kemampuan, dan tentunya nanti akan dilihat ya siapa yang mampu, suruh daftar dulu. Maka menyambut surat khalifah, menyambut surat kepala negara adalah wajib ain. Negara yang akan menanggung logistik, persenjataan dan sebagainya. Maka satu perintah khalifah, satu perintah kepala negara menjadi wajib. Dulu masih ingat itu? Ketika yang saya sampaikan al-muqtasim billah, ketika dia terusik dikarenakan apa? Seorang perempuan yang di ujung sana, di ujung dekat Persia, yang dizalimi karena ditarik jilbabnya. Apa yang dia katakan? Labbaik, aku memenuhi panggilanmu wahai ukhti, itu bahasanya itu ya. Kemudian besoknya dia memobilisasi pasukan kaum muslimin sebanyak-banyaknya untuk bertempur ke sana. Sampai dikatakan kepalanya ya, itu pasukan kan berjejer di jar-jar utama itu. Kepalanya sudah di daerah Amuria, buntutnya, ekornya itu masih di Baghdad. Wow. Gila itu. Wajib ain. Jadi kalau sudah khalifah dia sampaikan maklumat pertempuran ini wajib, maka wajib bagi kaum muslimin, dia wajib. Berubah hukumnya ya. Kecuali jika khalifah memilih, dia memberikan instruksi SK, ya, SK pertempuran itu akan dilakukan atau akan diberikan kepada tentara-tentara tertentu. Saya sebutkan ya syarat-syaratnya, maka yang disebutkan khalifah itu saja yang wajib bertempur. Yang lainnya berarti tidak wajib bertempur. Yang lainnya berarti gugur kewajiban di dalam jihad fi sabilillah. Nah, inilah poin yang menjadikan hukum fardu kifayah menjadi naik menjadi fardu ain. Oke, kita kembali kepada nilai-nilai fardu kifayah. Siapakah pejuang yang memenuhi syarat untuk melakukan jihad? Ya. Karena jihad ini adalah kewajiban, Pak, dan ini adalah ibadah, sehingga tidak main-main. Ya. Dia tidak boleh bermain-main di dalam jihad karena ini ibadah.
Jihad tidak bisa dilakukan dengan mekanisme sembarangan. Dia ada mekanisme khusus. Itu jihad. Ya. Saya sebutkan dulu misalnya di dalam jihad itu ya. Dalam jihad dia satu boleh membunuh pasukan musuh saja. Ya. Boleh membunuh pasukan musuh. Ya, aturan main jihad ya. Ini aturan main jihad. Ya. Yang kedua, langsung dilarang. Dilarang membunuh perempuan dan anak-anak. Selama mereka tidak mengikuti perang. Mereka hanya menjadi penonton di wilayahnya. Maka haram membunuh perempuan, membunuh anak-anak. Ketiga, tidak boleh menumbangkan pohon. Selama pohon ini tidak ada hubungannya dengan perang. Ini perang di sini ada pohon apaan yo? Nggak boleh itu. Perangnya di sini ada pohon beringin lagi ngejogrok ya kan? Nggak ngapa-ngapain ya? Nggak ada hubungannya dengan perang. Artinya ini kalau pohon beringin ini tidak dirobohkan ya nggak apa-apa. Maka haram itu menumbangkan pohon beringin itu. Membabat pohon kurma sembarangan nggak boleh. Kecuali jika dengan membabat pohon kurma bisa menembus pasukan musuh, nah boleh itu ditebang. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan strategi perang, tidak ada hubungannya dengan perang itu, ya pohon kurma biarkan saja berdiri, ya, jangan dipelotot ngapa, nggak boleh. Bikin capek sendiri gitu. Pohon ditumbangin, musuh dibiarin, ya dibunuh orang kan. Tidak boleh menumbangkan pohon yang tidak ada hubungannya dengan peperangan itu sendiri. Kemudian tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah. Jadi kalau dia sudah kibarkan kain putih, sudah menyerah, maka di situ sudah haram membunuh. Paham? Tidak boleh. Wah, pulang-pulang lu. Ya pantesan dia itu preman semua ini pasukan kita. Nggak boleh. Ada mekanismenya. Jadi jihad ibadah bukan serampangan, Pak. Jihad itu bukan tawuran. Ya. Bukan pembunuhan, jihad bukan pembunuhan. Jihad itu perang yang banyak aturannya, ada mekanisme perang. Dikarenakan ini ibadah. Di dalamnya memang ada membunuh, tapi bukan berarti membunuh itu adalah jihad, bukan. Ya. Kenapa membunuh? Karena terpaksa harus membunuh orang ketika perang. Ya. Ketika tidak boleh membunuh, maka di situ ada keharaman. Salah satunya ini, ketika pasukan sudah menyerah, sudah tidak boleh membunuh. Berhenti itu pedang, tidak boleh dihunuskan. Terserah dia maupun misal dengan dikarenakan strategi, ya, dikarenakan berbohong, ya khud'ah, dia berbohong karena sudah sudah terdesak, kepepet, waduh, daripada mati saya masih pengen hidup kan, nyerah gitu ya, diambil celana kolornya yang mana putih, wah gitu. Berhenti dia, secara aturan main dia berhenti. Berarti berhenti begitu bukan dibiarkan, ditangkap, ditawan maksudnya, tapi tidak boleh dibunuh. Dibunuh disiksa ya. Bunuh nggak boleh disiksa, tangkap dulu. Jadi tidak boleh membunuh musuh yang sudah tidak berdaya atau menyerah, atau tidak boleh membunuh, ya, musuh yang sudah mengucapkan syahadat, apapun alasannya.
Hmm. Walaupun itu khud'ah, walaupun itu mau curang, walaupun itu yang tadi menyelamatkan diri, tidak dengan hatinya. Wah, kan, tapi dia tahu Islam itu mekanismenya begitu. Karena kita sudah kepepet, sudah di ujung, wah mati itu udah pedang, udah seliburan, wah saya begitu sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kaum muslimin haram membunuh musuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dalam keadaan di hatinya itu adalah tadi untuk menipu atau untuk curang atau ingin selamat, nggak boleh. Itu sudah diberikan contoh kan sama Usama bin Zaid. Pas mau ditepas. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia begitu baru diserang balik gimana sekali? Kalau kan bukan berarti ketika sudah tadi orang sudah menyerah, bukan berarti saya bilang dibiarkan. Ya, sudah menyerah, bukan berarti dibiarkan. Ya, harus ditawan misal. Tadi yang menyerah. Tapi kalau yang asyhadu an la ilaha illallah, otomatis kan sudah pedangnya sudah tidak ada di depan dia, toh? Iya. Kalau pedangnya masih asyhadu an la ilaha illallah masih begini, berarti itu nggak perang. Beda. Asyhadu an la ilaha illallah itu sudah ada tanda disarungkan. Ya, sudah sarungkan, dia hanya tinggal duduk, dia tinggal mengacungkan tangannya, dia bersyahadat. Begitu. Ya, otomatis dengan begitu kan, untuk antisipasi ya tetap bisa dibawa, dirangkul. Ya. Dilucutin dulu senjatanya. Kalau memang dia mau jadi muslim, itu kan yang dilakukan oleh Usama bin Zaid. Pertanyaan kita hari ini, mungkin saja bohong, Ustaz, kan begitu. Wah, itu Usama bin Zaid waktu itu umurnya 19. Lagi enak-enaknya peperangan lagi, waduh, ritme peperangannya udah enak, udah begitu, musuh sudah kepepet. Udah mau hampir dibantai semuanya, ada satu dah, asyhadu an la ilaha illallah, dia langsung, wah, Usama mendekat, apa? Asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Dia langsung tarik, dia dibelah itu. Bahasa dia, kau begitu hanya untuk cari aman kan? Nah, sahabat yang lain sudah menang, jangan. Dia suruh, itu cari aman itu. Nah, 2 kasus ini dilaporkan. Sahabat melaporkan, ya Rasulullah, bukankah kau sudah melarang? Ya. Kau melihat Usama, dia membunuh musuh yang sudah mencari. Dipanggil Usama kan? Darah muda. Panggil Usama. Usama sudah dipanggil, udah menunduk saja kan? Wahai Usama, kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, aku melihat khawatir dia itu hanya bohong saja, kata Rasulullah. Kau belah dadanya, coba kau belah dadanya di sana, lihat betul nggak dia bohong atau tidak. Sama diam saja. Saya salah ya Rasulullah. Rasulullah yang menembus kafarah. Bayar kafarah itu. Karena itu muslim yang dibunuh artinya. Benar nggak? Ini Rasulullah yang bayar. Harus tembus. Pemimpin gitu. Iya. Kata Rasulullah, kalau kau mengkhawatirkan itu, coba belah dadanya, ada nggak betul dia itu bohong atau tidak. Artinya susah. Iya. Nggak bisa soal masalah dia bohong atau itu di hati. Nanti ketahuan bohong atau tidaknya adalah setelah itu, setelah peperangan. Oh, ternyata dia habis itu kabur lagi masuk ke musuh. Nah, itu. Oke, berarti itu sudah kan pasti. Atau setelah itu baik gimana? Kalau setelah itu baik, ayo, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang menjamin kalau dia bohong atau tidak bohong? Rasul saja mengatakan demikian. Rasul saja tidak tahu, kecuali dikasih tahu oleh Jibril, kecuali dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan Rasulullah tidak diberi tahu apa-apa. Maka kata Rasulullah dikembalikan kepada bihukmi wahir, hukum wahirnya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga. Makanya kata Rasulullah, faida qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dan apabila mereka mengatakan demikian, mengatakan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka dia terpelihara dariku harta dan jiwanya. Selesai. Haram. Sudah. Oke. Ini mekanisme. Terus yang keenam, tidak boleh mengambil harta rampasan secara umum. Ya, sebelum dibagi. Tidak boleh mengambil harta rampasan
secara pribadi, nanti saya jelaskan di ujungnya. Secara pribadi yang menjadi hak umum. Nah, ini mekanisme, ya, mekanisme jihad, ya, di dalam aturan Islam. Tidak boleh sembarang. Itu namanya. Berikutnya, berarti siapa yang punya hak untuk berjihad? Artinya syarat-syarat orang yang berjihad. Yang pertama, syarat orang berjihad. Luar biasa ya Islam tuh ya. Jadi fikih itu mekanisme di dalam ibadah, ini masalahnya ibadah. Mekanisme ibadah itu harus banyak aturan, batasan-batasan sehingga secara sah dia beribadah kepada Allah. Jadi bukan gerombolan orang yang tidak memakai mekanisme di dalam melakukan sesuatu. Karena Allah, ya, menginginkan di sana ada nilai kebaikan, kemaslahatan, ya, terus kedamaian dan sebagainya. Dan kebaikan itu secara keseluruhan. Yang pertama jelas Islam. Ya. Gimana Ustaz kalau kafir? Nanya lagi. Kafir tidak boleh berjihad, masa kafir membunuh dirinya sendiri? Ya. Islam. Balik. Ya. Balik. Sudah balik. Kalau belum balik, dia belum punya masuk di dalam fardhu kifayah. Dalam hadis Abu Dawud kan, rufi'al qalam an thalathatin, naim, as-sabiy, al-majnun. Ya. Pena itu diangkat dari 3 orang ini. Diangkat itu tidak ditulis keburukannya, ya, tidak ditulis amal buruknya. Dari 3 orang ini, naim orang yang tidur. Jadi pas ketika misalnya tidur sendiri dan tidak disengaja, sudah masuk zuhur masih aja tidur, itu nggak langsung dicatat. Waduh, nggak langsung dicatat dia orang berdosa. Ada berdosa, nggak langsung catat sampai dia bangun. Sampai dia bangun baru itu sudah masuk kewajiban dia sholat asar. Selama tadi tidurnya tidak dibuat-buat, karena kan tadi ngantuk, ya, tidak kuat untuk menahan kantuk dan sebagainya, dikarenakan lelah setelah bekerja dan sebagainya. Akhirnya dia tidur sampai kebablasan zuhurnya, dan itu sudah di ujung-ujung, ya, sudah di akhir waktu zuhur dan dengan asar. Jadi hanya tinggal beberapa menit lagi sudah masuk ke asar. Barulah kemudian dia bangun. Nah, bangunnya itulah baru dia mendapatkan beban untuk mengerjakan kewajiban dia yang tadi terlambat. Tapi ketika selama tidurnya ya dia tidak dicatat dosa, belum. Ya. Yang kedua as-sabiy, anak-anak. Artinya anak-anak yang belum balik. Ya, di sini balik. Jadi kalau anak-anak tidak dicatat, pena diangkat, ya, dari 3 orang. Yang terakhir al-majnun, orang gila, sampai dia sembuh. Orang gila tidak dicatat. Dia mau ngambil uang orang kek, mau ngerampas makanan orang kek, mau apa, itu orang gila tidak dicatat. Udah di hidupnya bebas. Iya, itu mau hebat begitu, gila-gilanya, nggak dicatat. Demi Allah, ini ibadah kepada Allah, ya. Al-majnun tidak dicatat. Jadi ada kesempatan bagi laki-laki, ya, agar tidak dicatat keburukannya, gila dulu. Al-majnun tidak dicatat. Kemerdekaan tanpa batas. Kemerdekaan tanpa batas. Jangankan ngambil orang, nggak pakai apa-apa ya pulang balik boleh. Mukul orang boleh. Orang gila. Tapi kalau dipukul orang lagi, ya itu DL, derita lo, ya kan? Jadi boleh tidak tercatat sebagai bayar. Berarti kapan itu masuk dia sebagai nilai baik buruknya? Sebelum gila. Misalnya gini, saya contohkan Ishak. Maksudnya
dia balik umur 15 ya. Sampai 20 ini masih sehat nih ya. Ini masih sehat nih. Pas mau ke 21 gila. Sampai umurnya bisa aja 60 Pak. Banyak ya. Warasnya bentar, gilanya apa? Kan dia ingin merdeka kan mereka hidup dunia tanpa ada batasan. 21 sampai 60. Gila. Terus nanti di akhirat gimana untuk urusan apa-apanya? Dihitung cuma sebentar Pak, 5 tahun doang. Dari 15 kan dia umur balik sampai umur 20. Dihitung 5 tahun berjalan. Dosanya dikit ya. Mungkin dosanya dikit juga amal baiknya juga dikit. Bisa saja. Atau mungkin seluruhnya buruk. Bisa saja kan. Jadi ada untung ruginya di situ. Nah dari 21 ke 60 sudah tidak dihitung. Nanti tinggal di situ. Oke, sorry. Tadi Bonus hidup. balik. Ya, anak kecil tidak masuk di situ. Dulu ada cerita apa? Waktu itu Zaid bin Harithah ya. Radhiyallahu anhu itu umurnya masih 14 tahun. Bawa pedang juga masih kegedean. Dia ingin perang Uhud, ikut perang Uhud, tapi waktu itu Rasulullah melarang dan dia tidak memasukkan sebagai pasukan inti. Ya, dia ditolak. Waktu itu umurnya masih 14 tahun. Baru kemudian ketika dia balik umur 15 tahun, setahun kemudian Zaid bin Harithah gabung di dalam perang Khandaq. Ya, sudah diizinkan oleh Rasulullah untuk diperang. Dan itu banyak ya para sahabat yang masih muda belia. Ya, Rasulullah memilih kalau yang masih belia dia tidak diizinkan untuk ikut di dalam peperangan. Karena syaratnya tadi Islam balik. Ya. Nah, tadi sudah jelaskan juga ya, berakal. Tidak gila. Berakal. Tidak gila. Karena banyak juga dulu pasukan dikeluarkan itu pasukan-pasukan orang-orang gila. Banyak kan sampai hari ini juga. Itu kalau yang sudah memukulnya ustadz sama ulama, yang mukul pasti dicap langsung orang gila. Heran saya. Sekarang aja nggak booming ya. Dulu kan booming. Ustadz lagi jadi imam, atau ada yang mukul, ditangkap, sudah di polisi dikeluarkan, jumpa persnya, ternyata orang gila. Orang gila tahu ustadz juga ya. Iya, kok orang gila nusuknya milih-milih gitu. Ya kan? Padahal makmum banyak di belakang ya. Ngejarnya imam. Misalnya Syekh Ali Jaber ya, gimana di Lampung ya waktu itu. Iya kan? Tusuk ternyata orang gila. Banyak lah ya. Tapi ketika siapa Wiranto yang ditusuk waktu itu juga di Lampung ya, atau di mana tuh? Iya. Ya, Jangan. nah, itu menteri ditusuk itu yang maksudnya orang sehat. Iya. Dikeluarin. Enggak disebut orang gila, yang dikeluarin agamanya. iya, dikeluarin agamanya, teroris. Pasti KTP-nya Islam, begitu. Ya saya nggak tahu itu munculnya mekanisme begitu itu dan indikator begitu saya nggak tahu. Tapi artinya Islam itu melarang orang gila berjihad, berperang. Ini ada orang yang melakukan pasukan-pasukan orang gila untuk membunuh rakyat sipil. Udah gitu suruh milih lagi orang gila itu. Islam balik berakal, apalagi? Iya, laki-laki dulu deh. Laki-laki. Jadi hukum asalnya tak laki. Yang berjihad laki-laki. Makanya ketika di surah Al-Anfal, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Imam Syafi'i memberikan komentar terhadap kata al-mu'minin, ya, yaitu orang-orang beriman. Di situ dikeluarkan perempuan. Beliau mengeluarkan perempuan di situ. Maksudnya ada laki-laki memang. Dengan merujuk kepada hadis Aisyah. Waktu itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perempuan wajib berperang atau berjihad? Kata Rasulullah, jihaduhunna al-hajj.
jihad mereka yaitu para perempuan itu adalah al-hajj, berhaji. Jadi pada dasarnya perempuan itu tidak dikenai hukuman untuk kewajiban berjihad, itu untuk laki-laki. Berbeda kemudian dia diperbantukan di dalam front pertempuran, ya, diperbantukan di dalam front pertempuran. Misalnya satu sebagai apa, kalau kita bahasa sekarang apa? PMI ya, gitu ya, atau P3K, bagian yang mengurus medis, yang mengurus para mujahid yang terluka dan sebagainya, ya. Atau mungkin logistik di belakang yang mengatur segala masalah Tim makanan konsumsi. ya, tim konsumsi. Jadi tim konsumsi itu bukan hanya di panitia Maulid Nabi saja ya, tapi panitia jihad pun ada di belakang ya. Tim konsumsi, tim logistik ya. Jika diperbantukan begitu, nah itu dal ya. Kemudian ada juga dulu pernah ya, hampir juga banyak pertempuran para sahabat yang dia membawa perempuan ya, untuk di medan untuk di garis belakang. Nah biasanya begitu tuh Khalid bin Walid karakteristiknya tahu betul ya, laki-laki ini suruh bawa istri-istrinya, tapi itu adalah di garis belakang ya, di garis penjaga gawang. Jadi perempuan-perempuan istri-istrinya itu di garis pertempuran paling belakang. Untuk apa? Untuk menjaga suami-suaminya agar dia tidak kabur dalam peperangan. Jadi ketika di depan dia agak takut, dikasih makan. ya di depan takut, dia mundur. Pas mundur di belakang, dia lebih takut lagi ketika di depan karena di belakang itu ada istrinya. Berarti Itu istrinya itu ya, mulut istrinya itu jauh lebih jahat daripada musuh, mulutnya musuh ya. berarti di medan perang musuhnya istri adalah suaminya sendiri. Jadi Khalid bin Walid pernah memberikan alat-alatnya, alat pentungan dan sebagainya itu kepada para istrinya yang ada di garis tempur belakang, agar dia tidak lari. Mungkin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini melihat ya beberapa skema pertempuran ini banyak yang sering molor ke belakang ini ya, capek dikit pelakar dikit. Ini maju mati mundur mati, Pak. Tapi maju itu lebih mulia daripada mati di belakang, Pak. Digebukin istri-istri kan lucu ya. Itu ya, laki-laki. Jadi hukum asal itu dia di laki-laki. Kemudian sehat. Tidak dalam keadaan sakit. Orang yang sakit maka tidak diberikan beban kewajiban di dalam jihad. Laisal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak kena dosa bagi mereka yang buta. Tidak dikenai kewajiban, tidak berdosa seorang mukmin ya untuk berjihad. Yang pertama orang yang buta. Yang kedua al-a'raj itu pincang. Yang terakhir ada yang sakit. Tapi hampir ya kita sebutkan dengan analoginya adalah sakit ya. Artinya tidak Punya sempurna kecacatan secara fisik. iya, ada kecacatan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk berjihad berperang secara sempurna ya. Ya kalau tadi dengan orang buta ya disuruh jihad kan jadi lucu ya. Masanya itu kan tidak semuanya adalah pendekar sebuta deguhan. Artinya orang normal buta ya gimana mau berjihad ya kan. Tentu ini adalah satu rukhsah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ya dikenakan kewajiban jihad. Termasuk tadi yang pincang ya. Ya artinya pincang di situ kemudian membebani dirinya ya untuk berjihad. Dengan pincangnya itu dia tidak sempurna dalam jihad. Tapi kalau pincang itu dia masih mampu tangkas ya, bahkan bisa menggunakan alat senjata yang dengan itu tetap ya
jihadnya dia sempurna, itu pernah dilakukan juga oleh Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Beliau kan pincang, tapi beliau ya pasukan kuda, pasukan kuda, sehingga pincang kakinya itu tidak terlalu berpengaruh karena beliau di atas kuda. Amr bin Jamuh. Nah kalau sekarang ya tentunya kan jihad atau berperang hari ini yang saya tadi katakan di awal bahwa lebih banyak memakai senjata langsung, ya kan? Tidak langsung secara fisik, ya body ketemu body. Kalau dulu kan body ketemu body kan, kalau sekarang kan lebih banyak menggunakan senjata-senjata canggih, ya kan? Dari jauh bisa membunuh musuh, ya entah dengan RPG atau dengan senjata AK-47 atau dengan mortir atau dengan roket atau mungkin dengan nuklir, ya, atau dengan bom dan sebagainya. Jadi bisa sekarang itu dengan jarak jauh, tidak point blank, ya, tidak dengan jarak dekat, ya, atau bahkan ketemu fisik, tapi dengan jarak jauh pun sudah mampu membunuh musuh. Untuk sekarang, ya, untuk di zaman modern. Jadi bisa saja cacat fisik, ya, tapi kalau kondisi sekarang bisa saja itu tetap sempurna di dalam pertempuran dikarenakan memakai alat senjatanya yang misalnya sempurna, bisa saja begitu. Tapi secara umum, ya, yang cacat atau yang sakit jelas itu mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa? 1 2 3 4 5 sehat, ya, mampu berperang. Ya, mampu berperang. Kalau dia tidak mampu berperang dikarenakan tuanya, dikarenakan tidak punya tenaga, ya, tentunya rusak, sudah tidak bisa. Artinya di sini kuat, ya, mampu untuk melakukan peperangan dan sebagainya. Islam balik berakal, laki-laki sehat, mampu berperang. Ya, ini adalah syarat orang berjihad. Sampai sini ada yang tanyakan dulu, biar tak punya pertanyaan keburu lupa sebelum dilanjut.